Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan 3 murid pria yang bertanya-tanya apakah mereka pendatang baru di tahun ini. Lalu murid bernama Liu berkata bahwa para murid baru itu berada di tingkat ke-7. Namun mengapa mereka semua berani sekali datang ke sekte ini? Dan apakah mereka pikir sekte kita menerima orang rendahan seperti mereka? Temannya menjawab bahwa diriku ragu orang-orang lemah seperti mereka akan bertahan lama di tempat ini. Tapi tiba-tiba saja seorang senior bernama Ciu menegaskan agar lebih baik kalian berhenti mengganggu. Murid Yu berkata jika yang senior katakan memang benar, tetapi kami tak akan menetapkan standar yang rendah di tahun ini. Sedangkan Han Li bergumam sepertinya tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa mereka berada dalam rangkaian ilusi. Han Li juga bilang seharusnya aku bisa lulus jika diriku berpura-pura berada pada pemurnian Ki tingkat 10. Tak lama kemudian rangkaian ilusi tersebut pun menghilang. Lalu setelah itu barulah terlihat bangunan aula awan jatuh. Senior Ciu mengucapkan selamat datang kepada para murid baru. Dirinya juga memberitahu bahwa proses seleksi kali ini akan dilakukan oleh juniorku, serta siapapun yang memiliki akar spiritual ganda, maupun orang yang mempunyai fisik unik silakan maju ke depan. Dan kalian akan dipimpin oleh senior yang bernama Liu. Sementara itu, untuk murid yang telah berada di level 10, dipersilakan maju dan akan dipimpin oleh senior Yu. Jadi mulai sekarang semua murid baru akan menjalani proses seleksi yang ketat. Para calon murid baru bertanya-tanya mengapa harus menjalani proses seleksi yang ketat. Bukankah berada di pemurnian Ki tingkat 7 sudah cukup sebelumnya? Setelahnya Han Li serta murid yang lain mulai terbang menuju ke dalam pegunungan dipimpin oleh senior Yu. Han Li kagum pada seorang gadis karena memiliki potensi kultivasi luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Sedangkan akar spiritual diriku mungkin saja baru berada di level 5 jika bukan karena cairan spiritual hijau. Han Li juga melihat seorang pria memancarkan energi yin yang cukup kuat, sehingga ia berpikir jika orang ini pasti memiliki kemampuan yang unik. Hal itu karena dia mampu menyembunyikan auranya dari kesadaran spiritualku. Tak berselang lama, mereka semua telah sampai di tempat tujuan. Senior Yu meminta agar mereka semua memperhatikan penjelasannya dengan baik. Dan ini adalah puncak 6 misteri yang mana tempat sekte kita berada. Lantas apabila sekte awan jatuh menerima kalian, maka ini akan menjadi rumah kalian semua. Han Li merasa senang karena sekte awan jatuh dipenuhi dengan energi spiritual. Senior Yu menjelaskan bahwa selanjutnya kita akan pergi ke hutan Heavenly Spring. Lalu setibanya di sana, kalian semua bisa menceritakan tentang latar belakang kalian. Kemudian setelah itu, sekte kami akan mulai menguji kemampuan kalian, hingga kalian dapat bergabung dengan sekte kami. Para murid baru itu pun merasa jika hal ini seharusnya tidak terlalu buruk. Senior Yu bertanya apakah perkataanku membuat kalian menjadi terkejut. Tapi nanti setelah kalian berhasil bergabung dengan sekte kami, maka akan ada lebih banyak lagi kejutan. Mereka semua pun bergegas menuju ke tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanan datang seorang pria yang bertanya pada senior Yu, apakah orang-orang ini adalah para murid baru di tahun ini? Diriku tak menyangka jika jumlah mereka sangatlah sedikit dibandingkan dengan tahun kemarin. Senior Yu menjawab bahwa mereka semua masih seorang kandidat karena mereka sama sekali belum melalui tes mental ataupun pelatihan untuk proses seleksi.
Senior Yan bertanya, mengapa kau tak mengirimkan satupun dari mereka ke tempatku untuk membantu membuat jimat? Senior Yu menjadi marah dan menegaskan bahwa hal itu tak akan pernah terjadi. Para murid baru bertanya-tanya siapakah pria itu sebenarnya. Bahkan dirinya juga tak memiliki sopan santun sedikit pun. Han Li juga merasa jika pria itu mungkin berpikir kalau manusia hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan. Senior Yu menjelaskan bahwa aku tak bisa memutuskan hal seperti ini sendirian. Namun jika Senior Yan benar-benar menginginkannya, kau bisa bertanya langsung pada pemimpin sekte. Senior Yan pun tak menyangka jika Junior Yu berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Lalu tak mau berbasa-basi lagi, Senior Yu dan para murid baru pun segera pergi dari sana. Setelah beberapa saat, mereka semua akhirnya telah sampai. Junior Yu memberitahu Senior Miao jika Senior Yan sangatlah keterlaluan. Dan pasti dia berada di sini untuk mengganggu seniormu lagi. Senior Miao menegaskan apapun kesalahannya, Junior Yan tetaplah murid dari sekte Awan Jatuh. Sehingga lebih baik kau berhati-hati dengan perkataanmu. Sebab jika pemimpin kami mendengar apa yang kau katakan, mungkin kau akan dihukum. Kemudian Junior Yu memberitahu bahwa kita memiliki 7 murid baru untuk perekrutan. Dirinya juga memberikan 7 jimat penelitian hati pada Senior Miao. Senior Miao berkata, kalian semua harus tahu fungsi dari jimat ini. Karena kami akan menggunakan jimat ini untuk memverifikasi latar belakang dari kalian semua. Jadi, jika kalian berbohong, maka kalian akan langsung dikeluarkan dari sekte ini. Han Li bergumam, akan sangat berguna jika kalian berhasil mengetahui tentang kebenaran dari diriku. Tak berselang lama, proses seleksi pun telah selesai. Dan hasilnya, para perekrutan murid baru berhasil lulus dari seleksi kali ini. Tetapi Han Li ragu jika pria tua ini berhasil lulus dari ujian. Dan pasti ada yang salah dengan jimat tersebut, karena Senior Miao jelas melewatinya saat memeriksa semua aura kami. Bahkan mengingat tingkat kultivasinya, dia pasti tak menyadari masalah itu. Dan sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di tempat ini. Namun untuk sekarang aku akan membiarkan dia lolos. Kemudian Junior Yu mengabarkan bahwa perekrutan murid baru telah tiba. Ia pun segera mempersilahkan pemimpin sekte untuk melihatnya. Pemimpin sekte yang bernama Wei Yiming langsung menyuruh Junior Yu untuk duduk. Wei Yiming mengatakan bahwa aku senang kita merekrut beberapa murid baru lagi. Padahal tahun lalu juga kita telah menerima murid baru. Jadi mari kita diskusikan bagaimanakah cara membagi tugas untuk melatih mereka. Para pemimpin itu berkata bahwa terakhir kali kita menerima murid baru dari sekte Puncak Pedang Tersembunyi. Meskipun kita hanya menerima beberapa murid saja, tetapi kita berhasil menjadikannya yang terbaik. Han Li berharap agar mereka memberikan tugas yang mudah kepadanya. 2 jam kemudian, Senior Yu memberitahu bahwa mulai sekarang kalian berdua akan menjadi murid Puncak Mata Air Surgawi. Kalian mungkin hanyalah murid luar, namun kalian berdua beruntung karena telah ditugaskan di puncak sekte kami. Guru kami juga sangat baik dan adil pada kami, sehingga kami pun tak akan melukai ataupun menganiaya murid dari luar. Dan jika kalian berhasil memberikan kontribusi yang berharga, maka guru kami mungkin akan memberikan pil Foundation Establishment. Han Li pun berterima kasih pada Senior Yu. Dirinya juga bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan pria tua ini, dan apakah dia tak merasa aneh sedikit pun. Lalu mereka bertiga pergi menemui sang guru yang dibicarakan oleh Senior Yu. Setibanya di sana, Senior Yu segera memberikan hormat pada guru tersebut. Bahkan terlihat juga seorang wanita yang merupakan murid kelima dari Puncak Air Mata Surgawi, yang mana nama wanita tersebut adalah Mu Peiling, yang nantinya akan menjadi calon selir bagi Han Li. Junior Yu mengatakan bahwa mereka berdua adalah murid baru yang tadi aku maksud. Lantas guru pertama memberitahu 2 orang temannya
bahwa aku tahu kalian membutuhkan seseorang untuk membantu kalian, karena salah satu dari kalian terampil dalam membuat jimat, dan satunya sangat ahli dalam membuat pil. Sehingga sekarang kalian bisa mengambil 2 murid baru ini untuk diberikan pengajaran. Lalu pastikan juga kalian mengajari mereka cara meningkatkan keterampilan seni mereka sesuai yang diperlukan. Guru kedua menjawab bahwa aku akan menerima Junior Du sebagai muridku, dan diriku yakin jika Mu Peiling akan menjaga Junior Han dengan baik. 2 bulan kemudian, kini telah berlalu. Terlihat Han Li yang sudah diberikan tugas untuk memelihara tanaman obat di puncak air mata surgawi. Han Li juga menggunakan boneka gorilanya untuk membantu merawat tanaman. Lalu datang senior Mu Peiling yang mengunjungi Han Li. Bisa dikatakan jika Han Li sangat beruntung karena diterima oleh senior Mu, yaitu seorang pembuat pil yang hebat. Namun Han Li lebih memilih untuk mengelola tanaman kebun obat. Han Li memberitahu bahwa diriku sedang menggali tanah untuk menanam beberapa tanaman baru. Sedangkan seniormu berkata, padahal aku sudah bertanya apakah kau ingin belajar membuat pil, tapi dirimu justru lebih memilih untuk mengelola kebun ini. Seniormu juga memuji Han Li karena dirinya benar-benar menjaga tanaman obat ini dengan sangat baik. Han Li menjawab, semua itu karena berkebun adalah hobiku. Lalu, seniormu memberikan sebuah kitab suci es pada Han Li. Dirinya mengingatkan, bukankah kau juga ingin menjadi seorang kultivator? Maka berlatihlah saat kau punya waktu. Setelah seniormu pergi, Han Li berkata jika kitab ini bukanlah seni populer. Tetapi yang jelas, kitab suci es ini sangat mudah untuk dipelajari. Dan mungkin seniormu berpikir, jika diriku membutuhkan sesuatu yang sederhana. Han Li bilang saat sampai di taman ini, aku segera membuat tempat tinggal di belakang perbukitan. Kemudian diriku menggunakan semua jenis segel formasi untuk menyembunyikannya, kecuali seorang kor formasi bermata tajam yang mungkin bisa menemukannya. Dan sekarang serangga emas, kera tangisan jiwa, serta ginseng spiritual telah disimpan, maka aku bisa fokus pada tingkat kultivasiku. Diriku juga telah memutuskan untuk membudidayakan mutiara jiwa dari Yuan Yao. Hal itu agar aku bisa mengendalikan kera tangisan jiwa dengan lebih baik. Aku juga ingat jika diriku akan mengalami sakit kepala saat menanamnya. Namun saat ini aku sama sekali tidak merasakan rasa sakit seperti yang dikatakan Yuan Yao. Setelahnya Han Li mencoba untuk mengeluarkan energi angin spiritual. Bahkan Han Li sampai terlihat sangat kesakitan karena mencoba untuk melakukannya. Han Li berpikir tak mungkin jika Feng Xi bisa memburuku sampai ke tempat ini. Tapi meninggalkannya di dalam tubuhku pastilah sangat berbahaya. Dan karena jarang sekali ada orang yang datang ke kebun ini, diriku bisa fokus untuk berkultivasi. Kemudian setelah memurnikan mutiara jiwa, aku mungkin bisa mengeluarkan energi angin spiritual. Saat diriku melakukannya, aku akan mengasah tingkat keempat dari teknik pengembangan hebat dan seni iblis. Setengah tahun pun akhirnya telah berlalu. Saat itu datang seorang murid bernama Kui Huan dari puncak pedang surgawi. Ia memanggil nama senior Yuan. Tetapi Han Li menjawab bahwa senior Yuan telah meninggalkan kebun obat sejak tahun lalu. Kui Huan mengatakan bahwa hal itu tak masalah. Jadi bisakah kau mengizinkan aku masuk ke sini? Han Li menyadari jika pria ini menguasai teknik pengembangan yang cukup hebat. Jadi aku tak memiliki pilihan lagi selain membiarkannya masuk. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 136 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.